Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Kali ini kita akan banyak banget obrolan dan banyak banget pembahasan. Nah, kira-kira akan bahas apa aja, dan yang pasti panas-panas, terus seru-seru, julid-julid. Karena di depannya udah ada Bang Aris. Apa kabar Bang? Baik-baiknya. Baik. Apa kabarmu juga? Oke, alhamdulillah baik Bang. Baik Syukurlah. Bang. Tapi sekarang nih Bang, dengan di awal tahun, gimana perkembangan kasus atau gimana sih Bang kasus-kasus anak di Indonesia yang sekarang mengadu ke Komnas kah atau yang Abang sedang tangani? Iya, fakta menunjukkan, memang agak sedih ya. Kita harapkan sebenarnya tahun 2021 itu sudah berkurang lah begitu ya. Tetapi ternyata fakta menunjukkan di tahun 2022 itu angka kejahatan, artinya pelanggaran-pelanggaran hak anak itu bukan berkurang tapi bertambah ya. Karena di awal Januari saja ya, di 2022 itu kita dikejutkan dengan peristiwa sekolah Selamat Pagi Indonesia yang sampai hari ini tidak ada kejelasan hukumnya gitu. Kasihan pada korban-korban ini. Padahal kita tahu bahwa kejahatan seksual itu kan harus diungkap secara cepat gitu ya. Tetapi menjadi pertanyaan bagi saya ya, ketika justru tersangka yang sudah ditetapkan 3 bulan yang lalu oleh Polda Jatim itu dibiarkan melakukan pra-peradilan, seolah-olah Kapolda Jawa Timur itu salah prosedur, salah menyampaikan syarat-syarat formil dari penetapan tersangka itu. Namun memang dikejutkan kita di akhir di Januari ya, saya kira di 24 Januari itu permohonan Julianto sebagai tersangka itu ditolak prapitnya oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Tapi sayangnya nih ya. Ada apa tuh Bang? Ini seolah-olah masuk angin ini persoalan ini. Seharusnya pada saat ditetapkan dia sebagai tersangka dan syarat-syarat formilnya, prosedurnya sudah terpenuhi dan hakim sudah menyatakan ditolak atau NO atau apapun istilahnya, seharusnya sudah ditangkap dan dikurung itu. Oke, berarti sampai hari ini JE ini masih berkeliaran? Berkeliaran ya, saya kira saya tidak berlebihan ya untuk mengatakan ini masuk angin sebenarnya. Masuk angin kan? Karena saya sudah berkomunikasi dengan Kapolda loh, jangan dibilang saya tidak berkomunikasi. Bang, artinya sebenarnya setelah pra-peradilan itu diputus kemudian tidak diterima, seharusnya pelaku langsung ditangkap. Harus, gitu, karena sudah diberikan peluang di mana Polda Jawa Timur itu menggunakan hak diskresinya. Sekalipun si Julianto ini tersangka tidak ditahan karena alasannya di dalam surat pengembangan hasil penyidikan itu SP2AP itu bahwa Julianto tuh kooperatif. Oke, sudah digunakan itu oleh polisi ya. Tetapi justru diberikan tidak ditahan karena kooperatif malah menggugat prapit. Seharusnya polisi sudah harus segera menangkap. Nah itu pertanyaannya jangan kita dianggap nanti mengada-ada gitu. Ya patut diduga ini masuk angin. Seharusnya sudah ditangkap, apalagi nih ya, biar kau tahu bahwa kasus-kasus kejahatan seksual yang sudah dinyatakan tersangka itu berarti kan 2 alat bukti sudah cukup. Yeah. Gak mungkin lah polisi menetapkan seseorang itu dalam status hukumnya tersangka kalau tidak ada 2 alat bukti. Kan profesional ini polisi, kan gak pernah salah polisi kalau karena itu tugasnya kan, gitu loh. Nah tapi ini ternyata setelah diuji lewat pra-peradilan di PN Surabaya dinyatakan ditolak, nggak ditangkap pula itu. Oke. Nah, itu situasinya sekarang. Oke. Nah, dengar-dengar nih Bang, menurut informasi pelaku ini mengajukan permohonan prapit kembali. Nah, itu gimana tanggapan Bang? Iya, saya kira ini menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi para penegak hukum, penyidik, dalam hal ini polisi tentunya ya. Karena di dalam KUHP itu prapit tidak bisa dibanding istilahnya. Tidak bisa diuji lagi atau PK ya. Itu dinyatakan juga di dalam, karena saya ikut persidangan ya, mulai dari pemeriksaan pokok perkara dan sampai putusan, saya itu nongkrongin PN Surabaya dan saya mendengarkan saksi ahli dari 2 pihak.
baik itu termohon maupun pemohon, yang menyatakan bahwa di dalam ketentuan KUHP, undang-undang dan surat keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan Mahkamah Konstitusi, itu Prapit nggak boleh oleh ahli yang dihadirkan dalam persidangan itu menyatakan bahwa Prapit nggak boleh diprapit istilahnya, atau Prapit diuji lagi lalu ditinjau kembali. Itu sudah jelas. Maka sebenarnya Prapit kedua harus ditolak. Kalau enggak, ini presiden buruk bagi penegakan hukum atau lembaga peradilan kita di Indonesia. Oke, artinya kalau untuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak khusus pra-peradilan itu seharusnya nggak terjadi, atau paling enggak kita udah tahu, udah bisa menebak, misalnya orang awam seperti kita, saya gini Bang ya, itu udah pasti ditolak karena kasusnya kasus anak, kekerasan lagi gitu. Itu memang sudah semestinya memang harus ditolak, atau memang sebenarnya banyak sih Bang kasus-kasus seperti ini di Indonesia? Ya banyak sekali, tetapi pengalaman saya selalu para predator atau monster anak yang melakukan kejahatan seksual, melakukan Prapit. Banyak melakukan ketika dia dinyatakan tersangka melakukan Prapit, tetapi putusannya selalu ditolak. Pengalaman empirik saya terakhir kasus di Kabupaten Toba, kemudian juga di Mamuju, kemudian sebelumnya itu ingat betul kasusnya Angelin itu juga Prapitnya ditolak Karena apa? Karena kasus anak itu lex spesialis secara khusus, kecuali kasus-kasus lain. Karena apa? Satu, karena itu merupakan kasus kejahatan luar biasa, lex spesialis. Yang kedua adalah ini kasus anak yang membutuhkan perlindungan dari semua pihak. Gak bisa tidak gitu loh. Karena ini selain lex spesialis, dia kejahatan luar biasa, dan itu dirasakan oleh anak-anak. Jadi harus ada kekhususan di situ, dan undang-undang sistem peradilan pidana anak juga mengatur itu Jadi ada kekhususan oleh karena itu, karena dia juga sekali lagi karena juga kasus kejahatan seksual terhadap anak adalah kasus yang tersembunyi dan sulit menemukan bukti-bukti yang menjadi saksi, maka disitulah peran dari pengadilan untuk menyatakan bahwa Prapit ditolak setelah mendapatkan dua alat bukti yang cukup, baik itu yang sifatnya surat maupun saksi dan seterusnya. Oke, nah Bang, untuk pra-peradilan sendiri itu agendanya kira-kira kapan akan dilakukan kembali, dan apakah Bang Haris akan melakukan advokasi lagi atau pendampingan? Saya kira iya, karena setelah tanggal 24 Pengadilan Negeri Surabaya menolak Prapit Saudara Julianto sebagai tersangka melalui penasihat hukumnya melakukan upaya, saya kira Prapit itu dalam upaya banding menurut saya akan hadir di situ, yang semula itu tanggal 4 diagendakan. Itu saya lihat di pendaftaran itu, pendaftarannya adalah pra-peradilan itu saya masih harus saya awasi ini. Kok bisa pra-peradilan kedua atas dasar karena para pihak tidak terlibat seperti Kejati Jawa Timur. Nah, saya akan awasi, tapi ternyata kemarin saya mendapat beritanya itu di tanggal 7 hari Senin akan dilakukan sidang pertama dengan pendaftaran gugatannya itu pra-peradilan. Saya ingin tahu independensi dari Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara di mana Prapit yang pertama itu sudah ditolak dan sebagainya. Saya akan tongkrongin di situ. Sahabat Tanah Indonesia, saya kira saya tidak akan menyerah apapun yang akan menghambat, tetapi demi kepentingan terbaik anaknya, saya akan tongkrongin itu mulai tanggal 7. Oke, artinya kita kasih semangat terus nih. Semoga juga Bang Aris sehat-sehat terus nih. Jadi bisa terus mengawal kasusnya Bang ya. Iya. Nah, selain Bang Aris juga sebenarnya kita butuh masyarakat Indonesia juga untuk kawal kasus ini gitu. Apalagi ini kan kasus yang korbannya nggak hanya satu begitu ya Bang ya. Korbannya lebih dari satu ya Bang. Lebih dari satu, dan saya mengajak warga masyarakat Jawa Timur, ayo kita menunjukkan diri kita melalui unjuk rasa ketidaksetujuan kalau menolak menolak kejahatan seksual di mana-mana. Iya. Saya kira nggak ada salahnya kalau kita menyampaikan aspirasi. Saya mengajak itu hari Senin saya akan bertanggung jawab untuk itu Oke, artinya akan kawal kasusnya ya Bang ya. Ya, itu untuk kepentingan terbaik anak. Ya, kepentingan terbaik dan menguji independensi dari pengadilan.
apakah berpihak terhadap korban atau iya, tidak. Karena kan itu. sebenarnya anak-anak juga nggak punya kepentingan apapun Betul. kasus ini ya Bang ya, dan mereka juga nggak mau jadi korban. Nah Bang, berkaitan sama kasus yang lagi Abang kawal di Apa itu, Nak? Surabaya, ada juga nih yang lagi panas. Apa itu? Lagi di Jakarta, Abang di Surabaya tapi ada yang panas-panas Apa di itu? Jakarta gitu kan. Katanya kalau ketua Komnas itu harus diganti. Gimana kalau Nia yang gantiin Bang Aris? Udah cocok belum? saya geli gitu loh. Jadi kan mendengar kalau ketua berita Komnas itu harus yang hatinya lembut. Oh. Kalau laki-laki itu hatinya juga lembut atau hatinya berhello kitty. Margaret Thatcher itu tangan besi nggak? Tangan besi Nah, itu perempuan loh. Nah, terus harus yang berwujudnya perempuan. Iya. Seperti ini ya mungkin begitu Bang. Mungkin maksud pengacaranya atau tim dari Pak Dodi gitu ya. Mungkin Abang mengenal Pak Dodi? Sudah pernah bertemu Bang? Pernah dia datang ke sini, bukan saya undang ya. Oke. Dia mengeluhkan apa yang terjadi dalam rumah tangganya dan dirinya menyangkut tentang Gala. Ya dia mengaku sebagai cucunya kan gitu ya. Nah ini kalau bahasa Medan ini saya menanggapinya geli gitu loh. Kenapa Bang? Konyol gitu loh. Apakah karena ini Bang, dia mereka mengatakan statement atau membuat statement seperti itu karena nggak dibela kali sama Bang Aris, jadi Bisa jadi ya udah ya. gitu. Bisa Lagian jadi. Abang kenapa nggak belain dia? Jadi ngambek mereka nih Bang. Tentu kita akan membela kepentingan terbaik anak. Oke. Jadi sedikit kronologi ini ya, mengapa ini terjadi dan konyol dan geli dan nggak perlu ditanggapi karena konyol gitu loh. Bagaimana dia bisa mengatur ketua Komnas Perlindungan Anak wajib perempuan? Atau hatinya ini Bang. Lalu kemudian dia kalaupun tidak perempuan, laki-laki pun boleh, tetapi berhati perempuan. Lu yang nentuin itu sopo toh gitu ya, kalau bahasa Jawanya. Nah, Dodi Sudrajat itu datang kira-kira 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Itu dia bertelepon saya dan minta ketemu. Nggak ketemu sama Bang Saya Aris. nggak pernah punya kepentingan dan saya tidak pernah menonton televisi itu, dan saya tidak sama sekali tidak pernah mengetahui siapa itu Vanessa, siapa itu Bibi. Karena urusan saya bukan urusan itu, urusan bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak kan. Tapi saya terima datanglah dia bersama lawyernya berkonsultasi. Pertama dia bertanya kepada saya apakah saya bisa menggugat perdata baik itu sebagai perwalian atau pengasuhan. Bagaimana proses hukumnya, itu konsultasinya. Yang kedua, bolehkah saya bertemu dengan Gala karena sudah 1 bulan saya nggak pernah ketemu, kata si Dodi. Kemudian dia menunjukkan foto-foto yang disinyalir seolah-olah menghambat hadirnya Pak Dodi ke rumahnya Haji Faisal. Ditunjuklah foto-foto itu seolah-olah si Gala itu diajarin untuk membenci Pak Dodi. Nah, terus kemudian apakah perlu dites DNA misalnya kayak gitu. Semua itu saya dengar dengan baik-baik, tapi saya tidak respon langsung, gitu kan. Lalu setelah saya mendengar, saya mencatat dengan baik. Lalu kemudian kan ada konferensi pers. Di dalam konferensi pers itu saya sampaikan, mohon maaf Pak Dodi, saya belum bisa menjawab hasil konsultasi kita. Karena saya tidak bisa menyimpulkan sesuatu sebelum saya bertemu dengan Gala. Kebetulan saya nggak pernah ketemu Gala toh, belum pernah ketemu dengan Pak Haji Faisal dan keluarganya dan pengasuh yang selalu ada viral di televisi. Nah, saya minta izin dengan Pak Dodi. Pak Dodi, sebelum saya respon, saya akan visitasi dulu, kunjungan dulu. Nah, 2 minggu setelah konferensi pers itu, ya saya nggak tahu apakah pada saat itu dia merasa bahwa saya tidak menjawab masalahnya dia, saya nggak tahu. Tetapi wartawan semua saksi bahwa saya harus melakukan visitasi kunjungan. Visitasilah saya 2 minggu setelah konferensi pers itu. Saya bertemu Gala, saya ketemu Pak Haji Faisal, saya ketemu kalau orang Batak Namborunya namanya, karena adik perempuan dari Bibi itu. Lalu opungnya banyak orang itu, termasuk Pak Sandi ya sebagai lawyer dari Pak Haji Faisal. Saya melihatnya kasat mata bersama dengan Dewan Komisioner bahwa Gala itu baik-baik aja. Sehat ya Bang? Pain aja, sehat, tidak menangis, tidak rewel, tidak hanya pura-pura tidur. Waktu dia bercanda,
Bahkan dia saling lirik saya dan sebagainya. Mungkin dia lirik jenggot saya, kemana mau pegang. Dekat dia agak lari. Gitu. Artinya bahwa kondisinya saya menyimpulkan dia dalam keadaan baik. Nah, oleh karena itu, di mana dia dalam keadaan baik, tinggal dan hidup, maka orang sekitar di situ harus mendukung. Baik itu Pak Dodi atau Pak Faisal. Jadi jangan dikatakan bahwa dia itu tidak baik. Dalam kondisi itu saya menyimpulkan itu. Karena perspektif saya nih ya, harus membela anak. Dan tapi tidak membabi buta. Ya seolah-olah saya sudah membela Galak, padahal saya tidak pernah ketemu, ya tidak pernah ketemu dan sebagainya. Nah, setelah itu saya juga mengkonfirmasi apakah ada praktek eksploitasi, pemampatan Galak untuk keuntungan pihak tertentu dan sebagainya. Saya tidak melihat itu. Nah, akhirnya saya menyimpulkan untuk sementara itu di mana Galak itu senang, enjoy dan dia bahagia, tidak mengalami kekerasan, ya disitulah dia berada. Nah disitulah mungkin emosinya Pak Dodi. Tetapi ada syarat lagi setelah saya simpulkan itu, masih saya undang lagi Pak Dodi untuk duduk bersama setelah visitasi itu untuk membicarakan formulasi apa yang diinginkan oleh Pak Dodi untuk saya melakukan tindakan mediasi. Karena Pak Faisal dengan lawyernya bersepakat saya ditunjuk sebagai mediatornya. Nah tentu kan mediasi itu bisa berjalan kalau kedua pihak itu menyepakati. Nah saya undang dengan baik dalam perspektif perlindungan anak. Saya undang Pak Dodi, baik itu komunikasi lewat handphone, WhatsApp dan sebagainya, bahkan sampai mengundang resmi mengeluarkan surat. Tapi apa yang terjadinya? Saudara Dodi menjawab tidak perlu lagi yang diklarifikasi. Karena ini persoalannya sudah ditangani oleh pengadilan agama. Itu berarti saudara Dodi menolak gitu kan. Nah setelah itu saya katakan ya apa-apa itu hak hukummu. Lalu langkah berikutnya seminggu setelah saya mengundang saudara Dodi nggak datang, Pak Haji Faisal itu menelpon saya bahwa ada peristiwa di mana Pak Dodi bersama dengan keluarganya. Saya nggak lihat dialog mereka bersama dengan lawyernya. Datang ke rumahnya Pak Haji Faisal itu kira-kira masih pagi, minta supaya Gala itu bisa dibawa jalan-jalan oleh keluarga Dodi ke Ancol, kemana lah, nanti sore akan dikembalikan. Begitulah yang disampaikan oleh Pak Faisal. Saya nggak ngerti dialog mereka. Nah akhirnya saya lihat di tayangan sebuah televisi, mereka memberikan pernyataan pers. Itu berarti pers ada di situ juga dengan keluarganya. Disitulah muncul kata-kata mungkin dia tidak puas terhadap layanan atau perhatian dari Komnas Perlindungan Anak. Muncullah itu kata-kata karena dia anggap saya dikiranya dengan tampilan brewok seperti ini, rambut kuncir, nggak bisa diterima anak-anak. Itu salah. Nah itu gagal paham. Menilai seorang Aris Merdeka Sirait. Disitulah munculnya kata bahwa ketika dia melihat sosok saya nggak mungkin ini dekat dengan anak-anak, dan itu berarti dia tidak yakin bahwa saya itu bertemu dengan Gala dengan baik, sehingga muncullah dia seolah-olah si Gala ini takut dengan saya. Akhirnya gantilah itu Ketua Komnas Perlindungan Anak dengan seorang perempuan. Lalu berikutnya adalah kalaupun tidak diganti oleh perempuan, tetap laki-laki harus atau wajib berjiwa perempuan. Itu konyol dan itu menurut saya menyakitkan, merendahkan martabat saya juga. Bang, kalau kata netizen, mereka nggak puas sama laporannya sama abang, terus akhirnya menyangkut pautkan sama hal-hal yang bentuknya laki-laki harus diganti dan lain-lain. Itu kan sama saja dengan mencemarkan nama baik. Ini netizen bilang nih, laporin balik aja bang, laporin balik ke polisi. Gimana bang, abang mau laporin nggak? Seorang Aris Merdeka Sirait itu kan tidak menaruh rasa dendam. Demi kepentingan terhadap anak. Dan biarkan. Tapi saya harus menyampaikan ini konyol, ini lucu, ini geli gitu ya. Jangan diulang lagi. Karena apa? Karena organisasi ini diatur oleh organisasi yang membutuhkan, bukan orang luar. Tuh. Betul kan? Kalau ini diganti perempuan lalu kemudian anak Indonesia sejahtera semua kan belum tentu. Abang sudah
berkiprah di dunia perlindungan anak sejak tahun berapa, Bang? Saya kira sudah 30 tahun saya. Artinya? Di Komnas Perlindungan Anak 23 tahun. Sebelumnya saya kan sudah menjadi aktivis yang membela hak-hak anak di Indonesia. Karena komitmen saya sebelum 23 yang tahun 98 persisnya. Saya sudah melakukan advokasi terhadap anak-anak. Jadi jangan salah menilai. Seperti lagu siapa itu? Jangan. Oke, iyalah. Jadi jangan mentang-mentang kita nggak ngerasa puas meminta bantuan pada akhirnya terus menjatuhkan orang yang kita minta bantuan gitu ya. Iya, saya masih terbuka Karena untuk setiap orang yang minta bantuan kita datang terus kita jelekin. Kita nggak tahu suatu saat nanti mungkin butuh sama Bang Aris ya Bang ya? Ya mungkin karena semua. Setiap orang kan pasti membutuhkan orang lain. Apalagi lawyer kan? Ya kan? Kalau dia punya klien, kalau butuh misalnya konsultasi tentang anak-anak, pasti datang ke sini. Berarti Abang kenalin muka-muka lawyernya dia. Oh pasti, saya akan daftar. Tetapi tidak merasa dendamnya, tidak. Nggak usah dendam Bang. Tapi kalau dia datang, mukanya diapalin Bang. Oh Oke, boleh, Bang? boleh. Nanti Nia kirim fotonya. Berarti harus ada asisten untuk menghafal wajah-wajah. Menghafal wajah-wajah yang bilang ketua Komnas pasti akan datang. Pasti akan datang. Karena suatu saat dia pasti akan butuh. Betul. Oke. Kalau enggak, ya, siapa yang tahu? Ya, apalagi sekarang ya, saya kok masih mendengar lagi sedikit lagi ini ya. Apa Bang? Masih akan ada tuntutan orang lain nggak tahu siapa tentang akte lahir negara. Oh iya, ada pengacara lain lagi Bang. Ini ada apa gitu loh? Oke, ini kita urus saja yang lain dulu karena ini kan sudah ditetapkan sedang pengajuan ke pengadilan gitu ya. Biarkanlah dulu ini supaya Gala itu bertumbuh dengan baik gitu. Masih banyak kok persoalan-persoalan lain. Jangan mengeksploitasi juga kasus Gala ini oleh kawan-kawan yang lain. Dan mungkin mewakili netizen Bang. Kalau misalnya bukan keluarganya, hanya orang lain, gak usah ikut campur ya Bang ya. Ya saya kira biarkanlah duduk bersama lah ya. Haji Faisal dengan Dodi, ayo duduk aja dengan hati yang tenang gitu. Bang, artinya kalau ada orang lain yang tadi Abang bilang ada satu pengacara dan salah satu katanya artis terkenal. Saya nggak ngerti. Pengacaranya bilang mau menggugat yang Abang bilang tadi akte lahir. Itu pandangan Abang? Itu kekerasan terhadap anak. Oke. Ya kan? Akte lahir itu kan sudah dikeluarkan oleh negara atas nama siapapun itu. Ya kalau misalnya atas nama Vanessa misalnya, ya itu adalah dokumen negara, sudah sah. Lalu kemudian ada upaya-upaya mau tes DNA, itu kekerasan terhadap anak. Jangan sekali-kali dilakukan itu. Kan itu mencederai hak asasi dari Gala. Karena Gala itu tidak atas kehendaknya lahir di dunia ini. Jangan persoalkan itu. Dia sudah manusia yang ada orang mau ngasuh. Selesai. Bang, mungkin Abang mau sebelum kita lanjut nih masuk ke Q&A, sebelum mungkin terakhir, karena sebenarnya pengacara ini dan artis terkenalnya ini sangat meresahkan gitu, karena dia beberapa kali memberikan statement akan menggugat. Itu mungkin Abang ada pandangan atau pendapat menyarankan kepada si pengacara dan artis? Saya kira menghentikan itu, karena itu merupakan merendahkan martabat dari Gala. Ya, menguji tes DNA, menguji akte lahir, padahal akte lahir itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Apalagi sih? Udahlah gitu. Kasihan Gala. Kalau kita punya jiwa melindungi anak, berhentilah untuk mempersoalkan itu. Oke. Karena itu bukan dikehendaki oleh Gala. Bukan dikehendaki oleh Gala. Bang, kita lanjut ke Q&A atau mungkin Abang ada tambahan dulu? Saya kira itu peringatan saya ya, karena ini kan semakin melebar ya. Jadi saya kira Pak Haji Faisal, saya masih setia untuk memberikan yang terbaik bagi cucumu. Juga cucu saudara Dodi, berhentilah melakukan upaya-upaya mencederai dan melukai hati Gala. Itu saya kira pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak. Kita tidak punya kepentingan apa-apa. Oke, semoga kasusnya juga cepat selesai dan antara Pak Dodi dan Pak Haji Faisal segera berikan ya Bang ya, yang terbaik untuk Gala. Ngapain sih ribut-ribut gitu. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Pak atau Kak ini? Apa itu? Oh, dari Kak Taufan Hardianto. Bang, salam sehat. Sehat. Tahun ini umur berapa Bang Aris? Kapan bikin video klip lagi sama istri asli? Oh iya. Ternyata menarik juga rupanya saya menyanyi. Abang udah lama berarti nggak bikin video klip. Walaupun saya sudah memasuki lansia, tetapi saya masih semangat
dan Semangat ya, Bang, semangat untuk bergembira ria ya, khususnya ke istri lah, bukan orang lain ya. Oke. Nah, tunggu tanggal mainnya karena Tunggu. klipnya waktu itu Chandra sudah buat syuting di Bali, tinggal mengisi vokalnya. Tunggu dan tentunya share dan like, and comment, share, dan subscribe. ya, jangan lupa. Jangan capek-capek kita bikin video, kau nggak bikin subscribe ya gitu. Oke, subscribe jangan Iya. lupa. Nah, sekarang kita lanjut Bang dari pertanyaan dari Kak Alfa Rizky. Apa katanya? Hukuman buat penjahat seksual anak itu gimana Pak Aris? Sudah banyak kasusnya. Banyak banget Kak. Alah, sudah nggak kehitung Mbak kasusnya. Dan baru-baru aja kita mendengar ada seorang kakek ya pembunuh melakukan kejahatan seksual dalam bentuk sodomi, dan peristiwanya cukup tinggi sekalipun kita sedang menghadapi COVID-19, kasus-kasus kejahatan seksual, monster-monster dan predator-predator kekerasan terhadap anak itu ada di sekitar anak. Jadi kalau pertanyaannya hukumannya itu bagaimana, maksimal atau tidak maksimal, pasti. Karena di dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 ya yang mengatur tentang Perpu penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di tahun 2002 itu bisa diancam hukuman seumur hidup. Setara dengan tindak pidana khusus seperti narkoba, kemudian terorisme dan korupsi, karena tiga kejahatan itu dapat diancam maksimal seumur hidup bahkan hukuman mati. Nah, di dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 juga bisa dihukum mati. Seperti apa, ingat ya netizen, Kejati Jawa Barat itu menjerat atau menuntut hukuman mati dan hukuman memiskinkan bahkan sampai kebiri. Itu adalah seorang guru atau guru di salah satu pesantren di Bandung, di mana itu kasus kejahatan seksual yang mengorbankan 21 santrinya. Jadi sekali lagi hukumannya maksimal. Walaupun ada pro kontra ya, pro kontra hukuman mati dan sebagainya. Misalnya seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan tidak setuju dengan hukuman mati karena itu menghilangkan hak hidup dan sebagainya. Itu patut dilakukan atau dinyatakan oleh Komnas HAM karena tugasnya adalah melindungi hak hidup. Kalau enggak ya dia bukan Komnas HAM. Iya, gitu. setuju Bang. Iya. Oke, ini sebenarnya banyak juga yang menanyakan tentang kasusnya Gala, tapi tadi karena kita sudah bahas, saya kira udah jelas ya. udah nggak usah dijawab ya Bang ya. Mungkin jangan sampai nanti akhirnya kita bahas-bahas melukai hati Gala lagi kan, gitu bisa aja. Iya, betul Bang. Sama juga sebenarnya tadi juga udah Abang jawab tuh tanggapan Bang Aris soal pengacaranya TM yang menggugat akte lahir, tadi juga sudah Abang jawab ya Bang ya. Oh, ini dari Kak Ano dilanjut Bang. Pak Aris kan bikin lagu untuk anak udah banyak. Ya, kalau untuk ibu ada nggak Pak? Dan sedang disiapkan karena ternyata perlu ada lagu bagaimana ibu mengasihi anaknya. Kalau yang saya buat kan ada yang justru komplain dari anak ke ibunya, ke bapaknya. Mengapa melakukan kekerasan? Mengapa ibu tidak menyayangi saya? Ya toh, itu kan lagu-lagu saya yang pertama itu. Nah, kebalik lagi nanti seorang ibu akan menasihati anaknya. Bisa saja juga lagunya ibu dan bapak dan orang di sekitarnya minta maaf kepada anak-anak. Anak-anak harus berjiwa besar dan sebagainya. Saya akan lakukan itu. Dan itu tentu sebanding dengan nilai edukasi lah seperti itu. Saya jangan. Tetapi sekali lagi kalau saya buat ya harus juga subscribe. Oke. Kalau Bang Aris sudah buat jangan lupa subscribe. Iya dong. Oke. Biar tambah semangat lagi ya Bang untuk bikin lagu-lagu dan bikin video klip lainnya ya Bang. Oke Bang, karena pertanyaannya sudah banyak dan waktu kita juga terbatas, mungkin ada tambahan lagi atau tambahan terakhir dari Bang Aris? Saya kira ya saya ingin mengajak semua masyarakat di Indonesia karena saat ini kita sedang menghadapi virus baru COVID-19 itu ya, Omicron ya. Ini kan orang bilang bahwa ini jenis epidemi, gitu kan, bisa seperti flu dan sebagainya. Tetapi faktanya sudah ribuan di Indonesia, bahkan di Jakarta ya sudah menjadi waspada. Saya kira formulasi untuk vaksinasi untuk anak-anak harus betul-betul
tingkatkan dan waspada. Karena saya tentu saya ingin sampaikan sore hari ini, saya prihatin ternyata di Medan itu kan ada 3 anak semula dilaporkan sudah ditangani oleh Polda Sumatera Utara yang disuntik tapi kosong vaksinnya oleh dokter dan pembantunya. Itu kan luar biasa. Saya dengar dari aktivis perlindungan anak di Serdang, Saudara Junedi, ternyata berkembang sudah 60 yang sama tidak ada vaksinnya tapi disuntik. Nah ini kan bahaya bagi anak-anak ya. Dan apalagi yang sudah disuntik aja kalau ada penyakit bawaan itu juga hati-hati dokter untuk harus memilah dulu. Saya kira ini keprihatinan kita. Mari kita jaga imunitas kita, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, apalagi nih ya. Bagaimana kita menjaga jarak dari kerumunan massa. Saya kira itu pesan saya nih. Oke, itu tadi ngobrasnya Bang. Sehat-sehat terus ya Bang ya. Terima kasih nih ya. Semoga kasus-kasus yang sedang dikawal tetap berjalan dan butuh juga dukungan dari masyarakat Indonesia. Nah itu tadi sahabat anak Indonesia. Ngobrol bareng Bang Aris yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa. Dah.